Bab 13. Nyaman. Zaidan sudah siap dengan hoodie dan juga topi yang akan ia kenakan untuk pergi bersama Aisyah. Entah mengapa hari ini ia sangat ingin keluar bersama Aisyah. Rasanya jika dekat dengan Aisyah, hati Zaidan tentram dan tenang. "Hayo," ucap Zaidan pada Aisyah yang masih sibuk melipat pakaiannya. "Kemana?" "Ke rumah Abi. Tadi kan Mas udah janji buat anterin aku ke rumah Abi," ucap Aisyah sambil mengikat rambutnya yang terurai. "Beli lemari, tadi kamu mengeluh karena sudah tidak ada tempat yang tersisa di lemari saya," sambung Zaidan menyisir rambutnya agar kelihatan rapi. "Enggak, aku lagi gak mood, pengen tidur seharian," Aisyah menguap untuk meyakinkan Zaidan kalau ia benar-benar mengantuk, padahal Aisyah sedang menghindari Zaidan untuk mengajaknya ke pasar. Zaidan merasa kecewa karena baru kali ini ada orang yang berani menolak ajakannya. "Ya udah, terserah," ucap Zaidan dan dingin dan membuka hoodie-nya. Aisyah yang mengetahui Zaidan stylish langsung melemparkan salah satu pakaiannya ke arah Zaidan. "Au, di mana sopan santunmu Aisyah?" bentak Zaidan dingin. "Lagian kamu sih suruh siapa stylish?" jawab Aisyah ketus. "Jadi kamu gak suka saya stylish?" tanya Zaidan mendekat ke arah Aisyah yang sudah asik melipat pakaiannya. "Enggak," jawab Aisyah ketus. "Nih pakaianmu atau besok kamu akan mengeluh bahwa saya telah mencuri pakaianmu," ucap Zaidan melemparkan gamis yang masih terbungkus plastik pada Aisyah. Aisyah melirik ke arah Zaidan. Pandangan Aisyah tertuju pada kotak-kotak yang ada di perut Zaidan. Namun Aisyah tidak mengetahui apa sebenarnya itu. Ia pun tidak mengambil pusing dan membereskan pakaiannya dengan cepat. Waktu berlalu begitu saja sehingga azan zuhur sudah berkumandang merdu dari masjid sekitarnya komplek mereka. Zaidan sudah rapi dengan baju koko lengan pendek yang disiapkan oleh Aisyah. "Saya pergi ke masjid dulu, dan seperti biasa jika ada yang datang dilihat dulu," ucap Zaidan mengingatkan Aisyah agar selalu waspada. "Iya," Aisyah mencium punggung tangan Zaidan. Ia pun terhenyak saat Zaidan memeluknya. "Umi di sini ya, tapi pintu kamar ini tertutup," batin Aisyah. "Ih, lepasin Mas, batal lo wudunya meluk-meluk aku," ucap Aisyah mencoba lepas dari Zaidan. "Gak apa-apa, nanti bisa wudu lagi," sambung Zaidan mengeratkan pelukannya. Zaidan sendiri pun tidak mengerti mengapa ia sangat ingin memeluk Aisyah. "Tapi kan nanti ketinggalan jemaah loh Mas, udah sana ke masjid," Aisyah mendorong tubuh Zaidan dengan pelan. "Iya, bawel banget sih, dulu Umi sekarang kamu," seru Zaidan menggigit gemas pipi Aisyah. Zaidan sudah tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menggigit pipi cubi Aisyah yang sangat menggemaskan, apalagi jika gadis itu sedang penasaran atau tersipu. Zaidan melepaskan pelukannya dan beranjak ke kamar mandi untuk berwudu kembali, karena ia sudah batal saat memeluk Aisyah. Sepanjang jalan, Zaidan berpikir apa yang salah dengannya, sehingga ia merasa gemas dan nyaman saat berada di dekat Aisyah. Zaidan tiba di masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Ia bertemu dengan Ustadz Fahmi. "Assalamualaikum Gus Zaidan, tumben ikut jemaah di masjid ini siang-siang Gus? Biasanya sibuk kerja," sapa Fahmi bersalaman dengan Zaidan. "Waalaikumsalam Ustadz, iya nih kebetulan rapat yang seharusnya saya hadiri hari ini ditunda," ucap Zaidan sambil tersenyum canggung karena ia memang tidak ikut jemaah di masjid komplek jika siang hari karena harus bekerja. Walaupun begitu, Zaidan selalu menyempatkan untuk ikut berjamaah di masjid pun sekitaran ia rapat. Mereka berjalan bersama. Fahmi tidak sengaja melihat bekas gigihan di pergelangan tangan Zaidan. Maaf nih Gus, bukan bermaksud apa-apa. Tangan Gus Zaidan kenapa?" "Lebih baik diplester Gus, takutnya malah terkena infeksi," ucap Fahmi dan Zaidan melihat ada bekas gigitan di sana. "Oh ini saya digigit kucing Ustadz, kebetulan kucingnya masih liar," ucap Zaidan asal padahal ia tahu itu ulah Aisyah saat mengerut kaki gadis itu. Fahmi tersenyum mendengarkan perkataan Zaidan yang tidak masuk akal. "Iya Gus, saya paham, nanti juga jinak," goda Fahmi pada Zaidan.
Zaidan terkekeh dan ia pun tidak mengambil pusing godaan Fahmi karena ia merasa tidak ada yang salah dengan bekas gigitan itu, toh juga digigit waktu mengurut kaki Aisyah. Fahmi adalah abang tingkat Zaidan sekaligus sahabat dan juga sudah seperti abang sendiri bagi Zaidan. Kebetulan Fahmi dan Zaidan satu komplek perumahan, jadi mereka semakin akrab. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Zaidan langsung pulang tanpa pergi kemanapun. Cuaca hari ini sedikit mendung membuat Zaidan tidak terlalu merasa gerah. Zaidan tidak langsung masuk ke dalam, melainkan membuka mobilnya dan mengambil hadiah dari koleganya untuk Aisyah sebagai ucapan selamat atas pernikahan mereka. Zaidan terkejut saat membuka mobilnya yang terisi penuh dengan bingkisan. Dari teman-teman Aisyah, gumam Zaidan. Lalu Zaidan memanggil Pak Yanto untuk membantu membawa semua bingkisan itu ke dalam. Saat mereka ingin masuk, ada segerombolan orang yang datang ke rumah Zaidan. Mereka semua membawa bingkisan dengan berbagai macam ukuran. Kabar gembira Zaidan dan Aisyah sudah tersebar sejagat raya, membuat para fan mereka berdua merasa patah hati. Namun ada juga yang menyambut pernikahan mereka dengan bahagia dan mendoakan mereka agar tetap langgeng dunia dan akhirat. Seperti orang-orang yang berkumpul di depan pagar rumah Zaidan untuk memberikan bingkisan selamat atas pernikahan mereka. Gus Zaidan, selamat ya, semoga jodoh dunia akhirat, teriak salah satu dari mereka dengan menggunakan pengeras suara. Zaidan menghargai hal itu. Ia tersenyum ke arah mereka dan meminta anak buahnya untuk mengurus serta membagikan souvenir untuk mereka semua. Walaupun Zaidan heran bagaimana mereka semua bisa masuk ke dalam komplek, sedangkan komplek perumahan ini sangat ketat penjagaannya. Bagaimana bisa masuk ke komplek dan menemukan rumah saya? Tanya Zaidan pada Pak Yanto yang berada di sebelahnya. Saya juga kurang tahu Gus, tetapi saya akan hubungi security yang bertugas di gerbang utama, jawab Pak Yanto meyakinkan Zaidan agar tidak khawatir. Baiklah, saya akan masuk, tolong kalian urus mereka dan bagikan souvenir sebagai ucapan terima kasih saya, perintah Zaidan dan ia pun berlalu masuk. Suara riuh mengganggu konsentrasi Aisyah yang sedang memecahkan satu kasus untuk mendiagnosis suatu penyakit dengan tepat. Aisyah melihat dari atas balkon apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar. Kenapa ramai orang? Emang di rumah Mas Zaidan ada bioskop? Tanya Aisyah heran. Aisyah hendak keluar dan mencari tahu lebih jelas. Sikap penasaran Aisyah tidak pernah pudar sejak kecil. Ia selalu merasa penasaran dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Namun langkahnya terhenti saat Zaidan tiba di ambang pintu dan membawa bingkisan. Assalamualaikum, seru Zaidan tetapi tidak dihiraukan oleh Aisyah. Gadis itu masih terus penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Waalaikumsalam Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Zaidan sedikit meninggikan suaranya. Aisyah terhentak kaget mendengarkan suara Zaidan yang meninggi. Waalaikumsalam Mas. Aisyah sampai salah menjawab salam akibat terkejut. Ini bingkisan dari kolega saya, kemarin saya lupa memberikannya kepadamu, ucap Zaidan menyerahkan bingkisan tersebut kepada Aisyah. Gadis itu menurut dan menerima bingkisan tersebut. Aisyah meletakkan bingkisan tersebut di tempat tidur. Ia pun kembali menemui Zaidan di ambang pintu karena rasa penasarannya belum terpecahkan. Di luar ada apa ya Mas? Tanya Aisyah penasaran. Ada orang, jawab Zaidan singkat. Ia memberikan punggung tangannya untuk dicium oleh Aisyah. Ia merasa ini adalah kebiasaan barunya sepulang dari masjid. Aisyah tidak langsung menyambut punggung tangan Zaidan, melainkan mengintip keluar walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa. Halo, ini tangan saya nganggur loh, ucap Zaidan mengibas-gibaskan tangannya di depan Aisyah. Gadis itu sama sekali tidak tertarik dengan tangan Zaidan yang menghalangi pandangannya. Aisyah, kewajiban seorang istri ketika suami baru pulang dari masjid apa? Tanya Zaidan membuat Aisyah mencibir kesal. Ia pun mencium punggung tangan Zaidan dan Aisyah hendak keluar rumah, namun langkahnya kalah cepat dari Zaidan yang sudah menariknya masuk ke dalam rumah. Ih, lepasin Mas, aku ingin lihat apa yang terjadi di luar. Aisyah berusaha melepaskan tangan Zaidan, namun usahanya gagal karena tenaga Zaidan lebih kuat darinya. Bukan apa-apa, ucap Zaidan melepaskan tangan Aisyah dan menyuruhnya untuk duduk di samping Zaidan. Aisyah menurut begitu saja, tetapi rasa penasarannya belum juga hilang.
Kalau bukan apa-apa, kenapa ribut? Ayo Mas, Zaidan menyembunyikan apa dariku? Tanya Aisyah dengan tatapan mengintimidasi. Jangan suzon, kamu gak ingin tahu apa keputusan saya untuk kegiatan sukarelawan itu? Tanya Zaidan mengalihkan perhatian Aisyah. Gadis itu tersenyum kemudian mengangguk menunggu keputusan Zaidan. Bab 14. First Kiss. Zaidan sengaja memberi jeda waktu agar Aisyah semakin penasaran dengan keputusannya darinya. Apa keputusanmu, Mas? Cepetan ucap Aisyah kesal. Setelah saya pikir-pikir, saya memutuskan untuk... Zaidan sengaja menggantungkan kalimatnya. Ia tahu kalau Aisyah mudah merasa penasaran dan ia suka dengan sifat penasaran Aisyah. Untuk apa tuh, Mas? Tanya Aisyah serius mendengarkan keputusan Zaidan. Cup. Satu kecupan mendarat manis di bibir Aisyah, membuat tubuh Aisyah menegang seketika. Pipi Aisyah memerah dan panas karena Zaidan tidak memberikan aba-aba dan langsung menyerangnya. Aisyah mengibaskan tangannya, ia merasa gerah padahal AC di kamar mereka menyala. Zaidan mengetahui perubahan raut wajah Aisyah dan langsung mengalihkan pandangannya. Maaf saya kilaf, ucap Zaidan menetralkan suaranya agar tidak kelihatan seperti orang yang sedang gugup. Aisyah hanya mengangguk pelan, ia masih tegang dan tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Jangan terlalu serius, kamu sudah seperti orang yang diinterview kerja. Kita lanjut keputusan apa yang akan saya ambil dan tadi anggap saja iklan, sambung Zaidan, dingin dan masih menetralkan suaranya. Iya Mas, ucap Aisyah canggung. Sebelum saya memberitahu keputusan saya, kamu ingin tahu satu rahasia saya atau enggak? Tanya Zaidan dengan sengaja mempermainkan rasa penasaran Aisyah. Mas Zaidan punya rahasia? Tanya Aisyah dengan raut wajah semakin penasaran dengan semua ucapan Zaidan. Benar dugaanku, gadis ini sangat mudah penasaran. Batin Zaidan tertawa gemes. Iya, mau tahu? Sambung Zaidan menjahili Aisyah. Aisyah mengangguk pelan, ia ragu kalau rahasia Zaidan malah akan menyakitinya. Tadi saya digigit kucing liar, seru Zaidan memperlihatkan bekas gigitan Aisyah. Oh iya? Tapi aku nggak lihat tuh ada kucing di rumah ini. Mas sembunyiin di mana? Tanya Aisyah dengan semua rasa penasarannya. Ia masih tidak peka kalau sedang dipermainkan oleh Zaidan. Ada, coba kamu cari. Kucingnya ada di sini. Zaidan terus membuat Aisyah agar merasa penasaran. Aisyah menurut pada Zaidan. Ia pun dengan polos mencari keberadaan kucing yang dikatakan oleh Zaidan. Pus, berayur, kata Mas Zaidan. Ada pus di sini. Aisyah memanggil kucing dengan antusias dan wajah polosnya. Zaidan tertawa renyah saat melihat wajah polos Aisyah. Aisyah melirik ke arah Zaidan. Kamu tertawa, Mas? Tanya Aisyah heran. Habisnya kamu lucu, ucap Zaidan mencubit pipi Aisyah dengan gemas. Dek. Ternyata kamu bisa tertawa juga, Mas. Batin Aisyah tersenyum ke arah Zaidan. Zaidan merasa ada yang salah pada dirinya. Sejak pagi ia sangat gemas pada Aisyah dan ingin terus menjahili gadis mungilnya itu. Kucingnya di mana, Mas? Aisyah masih terus penasaran dengan kucing yang dikatakan oleh Zaidan. Di sini, jawab Zaidan terus mengoyang-ngoyang pipi cubi Aisyah. Aisyah berdecak kesal karena dari tadi dirinya lah yang dimaksud Zaidan sebagai kucing liar. Tetapi ia tidak ingat kapan menggigit tangan Zaidan hingga terluka. Loh kok aku? Aisyah masih merasa bahwa bukan dirinya yang menggigit tangan Zaidan hingga terluka. Kalau bukan kamu siapa lagi Aisyah? Tanya Zaidan. Ya mana aku tahu, kan Mas Zaidan punya banyak rahasia, ucap Aisyah kesal. Zaidan menggelengkan kepalanya melihat gadis mungil ini. Ternyata Aisyah sangat polos dengan begitu banyak rasa penasarannya dengan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Terus keputusan apa? Keputusanmu apa, Mas? Aisyah masih penasaran apakah dirinya bisa pergi ke Lombok atau tidak. Saya belum mengambil keputusan apa-apa, ucap Zaidan dengan santai tanpa merasa bersalah telah mempermainkan rasa penasaran Aisyah. Aisyah merasa kesal karena dirinya dipermainkan oleh Zaidan. Kalau Mas gak izinin, aku bakal laporin loh, ucap Aisyah dengan merengutkan kesal. Oh iya, saya juga bisa laporin kamu bahkan lebih parah, ucap Zaidan miris.
Aisyah menarik nafas dengan panjang. Ia sangat kesal pada Zaidan. Aisyah beralih membuka bingkisan dari kolega Zaidan untuk mengembalikan moodnya yang hancur karena kesal kepada Zaidan. Senyum Aisyah mereka saat ia melihat permainan Yunus Taqo kayu. Ia pun memiliki ide agar Zaidan mengizinkannya pergi. Aisyah mendatangi Zaidan dan memeluknya. Zaidan yang mendapatkan serangan tiba-tiba dari Aisyah merasa terkejut. "Mas, main yuk," ucap Aisyah bergelayut manja pada Zaidan. "Pasti Mas Zaidan mengira gue perempuan gak baik, oke. Gak apa-apa Ais, demi kegiatan sukarelawan. Lagian tadi juga gunung es seenak jidatnya sun aku," batin Aisyah menyemangati dirinya. "Main." "Udah mau asyar Aisyah," tolak Zaidan dengan lembut dan membiarkan Aisyah bermanja ria dengannya. Tubuhnya pun merespon pelukan Aisyah. "Terus kenapa?" ucap Aisyah cemberut masih memeluk manja tubuh atletis Zaidan dari belakang. "Gak keburu sholat asyar, nanti malam aja ya," ucap Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Ia tidak mengira bahwa Aisyah yang mengajaknya main lebih dahulu. "Bentaran doang, ayo ih." Aisyah masih memeluk manja tubuh atletis Zaidan dari belakang. Sebagai manusia biasa, pasti tubuh Zaidan merespon pelukan dari Aisyah, dan ia tidak merasa keberatan saat Aisyah memeluknya dengan sangat manja. "Saya mau ke masjid Aisyah, nanti gak keburu." Zaidan masih menolak keajakan Aisyah untuk bermain. "Tunggu, kayaknya Mas Zaidan salah paham deh. Maksud aku tuh main itu. Ayo, pikiran Mas Zaidan traveling kemana?" ucap Aisyah menunjuk ke arah Yunus Taqo yang baru saja ia dapatkan dari salah satu bingkisan hadiah pernikahan mereka. "Astagfirullah, bisa-bisanya aku traveling," batin Zaidan. Ia merasa kecewa saat Aisyah melepaskan pelukannya. "Ah?" tanya Zaidan terkejut. "Ayo ih, aku gabut Mas, buruan." Aisyah menarik Zaidan untuk duduk di karpet. Ia mengambil permainan Yunus Taqo tersebut dan menyusunnya. "Saya tidak ingin main itu Aisyah," ucap Zaidan dingin. "Harus mau, nanti aku laporin loh ke Umi kalau Mas Zaidan gak mau diajak main," ancam Aisyah sambil terus menyusun Yunus Taqo sampai berbentuk menara. "Jangan, nanti Umi salah paham dengan kata-kata kamu." Zaidan terpaksa mengikuti keinginan Aisyah yang ingin bermain permainan Yunus Taqo. "Peraturannya harus ambil bagian tengah menara, gak boleh bagian atas. Terus susun lagi ke atas. Siapa yang hancurin menaranya, dia yang kalah dan harus menuruti satu keinginan pemenang," ucap Aisyah dengan percaya diri. Ia sudah mengatur rencana agar Zaidan mau menandatangani surat persetujuan sukarelawan. Zaidan menghela nafasnya dengan kasar dan menyetujui ajakan Aisyah, atau bisa-bisanya gadis itu melapor pada uminya dan berkata yang tidak-tidak. "Ih, kita lihat siapa yang akan menang," batin Zaidan tersenyum jahat. "Oke, tidak buruk," jawab Zaidan menerima tawaran Aisyah. Mereka berdua bermain dengan serius. Aisyah tidak ingin kalah dari Zaidan. Ia pun mencari cara agar Zaidan kalah, namun malah dirinya lah yang hampir kalah. "No!" teriak Aisyah memincingkan matanya. "Kenapa? Takut kalah?" Ledek Zaidan membuat Aisyah berdecak kesal. Zaidan ingin mengambil balok di bagian tengah. Ia sangat berhati-hati dan memperhatikan keseimbangan dari menara tersebut. Namun sial, menara itu malah hancur dan membuat Aisyah tertawa lepas. "Mas Zaidan kalah, yeay, aku menang," ledek Aisyah. Kemudian gadis itu melakukan celebration seperti telah memenangkan kejuaraan dunia, padahal hanya menang dalam permainan Yunus Taqo. Aisyah mengambil surat persetujuan sukarelawan yang berada di atas nakas. Beruntung kakinya sudah sembuh karena diurut oleh Zaidan. "Nih, aku mau Mas Zaidan tanda tangani surat ini," ucap Aisyah dengan tersenyum menyerahkan surat persetujuan tersebut. "Enggak," jawab Zaidan singkat. "Ih, gak asik dong. Kan perjanjian sebelum main tadi siapa yang kalah nurut satu permintaan pemenang," ucap Aisyah mengerucutkan bibirnya. "Yang buat perjanjian siapa? Yang maksa saya buat ikut adil dalam permainan ini siapa?" tanya Zaidan dengan dingin. "Ih, gak asik gitu. Tanda tangani cepat." Aisyah terus meminta Zaidan untuk menandatangani surat persetujuan tersebut. "Enggak." Zaidan berlalu meninggalkan Aisyah yang sedang memelas untuk meminta persetujuan darinya. "Mas Zaidan jahat," ucap Aisyah ketus. "Terus kenapa?" tanya Zaidan berbalik ke arah Aisyah.
Aku mau pergi ke kegiatan sukarelawan itu, Mas. Izinin apa? Bukan minta dengan baik-baik, Aisyah malah ketus kepada Zaidan. Kenapa kamu sangat ingin pergi? Tanya Zaidan dengan mengintimidasi. Karena aku kan baru 3 tahun di Indonesia. Terus aku mau ketemu anak-anak di sana, Mas. Anggap aja ini liburan buat aku, ucap Aisyah dengan kesal. Anak yang liburan ke Lombok sendirian, ucap Zaidan datar. Enggak bisa, sambungnya lagi. Zaidan masih tetap teguh pada pendiriannya. Ih, bisa dong, ucap Aisyah ketus. Mereka berdua kembali berdebat tentang keputusan apakah Aisyah akan pergi ke Lombok atau tidak, dan sampai sekarang pun Zaidan belum menentukan keputusannya. Oke, silakan pergi, tapi Zaidan kembali menggantungkan kalimatnya agar Aisyah merasa penasaran. Zaidan sangat suka melihat wajah Aisyah ketika sedang merasa penasaran.